cara penyampaiannya gue bedain. Ini yang boxing waktu itu ya? Iya, kayak gitu. Jadi idenya adalah gue mau tetap menyampaikan kok keresahan gue. Again, keresahan bukan berarti kalian salah bingung seperti itu. Gue cuma mau nyampein keresahan gue doang. Cuma kalau gue ngomong ke kamera doang, gue ngerasa balik ke diri gue sendiri. Gue itu konten creator, masa bikin kayak gini doang. Gue itu konten creator, masa bikin kayak gini doang. Gue konten creator, gue harus bikin dengan cara yang lain atau cara yang berbeda. Oke, halo guys, balik lagi sama gue di channel Bara Bere, channel terkecil dan tersantuy di muka bumi. Yoi, ini rambut gue udah belum sih. Oke, mantap. Siap. Oke. Jadi hari ini gue bakal ngebawain konten menarik, konten baru sih di channel YouTube gue. Konten apa? Yaitu konten WhatsApp internet. Jadi bagi kalian yang belum tahu, WhatsApp internet ini adalah konten baru yang bakal gue angkat di channel YouTube gue. Jadi isinya apa sih bang WhatsApp internet itu? Ya, jadi WhatsApp internet itu adalah konten yang bakal ngebahas dan mengulas video-video yang sedang viral ya, konten-konten yang sedang viral, yang sedang hangat-hangatnya yang terjadi di plus 62 ini. Pokoknya semua hal yang sedang viral di plus 62. Dan hari ini gue bakal ngebawain topik yang sedang viral tuh, yang lagi hangat-hangatnya tuh tentang YouTube Rewind 2020 dan tahun terakhirnya Skinny Innocent 24 di dunia per-YouTubean. Oh, ini gue suka sih ini ngebahas ini. Ini rambut gue kenapa sih nggak beres dari tadi? Nah, jago mantap. Jadi kemarin tuh kan Skinny Innocent 24 tuh sempat diundang juga ya sama Deddy Corbuzier untuk ngisi podcast ngebahas statement-statement Skinny Innocent 24 yang mereka sampaikan di channel YouTube mereka. Akhirnya diundang sama Deddy Corbuzier untuk apa ya? Bisa kita bilang bahasanya klarifikasi lah ya, klarifikasi atas statement-statement mereka, dan mereka juga menyampaikan tentang unek-unek mereka pada YouTube zaman sekarang gitu, sistem YouTube pada zaman sekarang. Dan statement mereka direspon sama si Wencer Renaldi. Wencer Renaldi itu membuat sebuah video yang mungkin sedikit membantah dan menyanggah statement-statement yang diberikan oleh Skinny Innocent 24. Isinya sih menurut gue itu, soalnya kemarin gue nonton, isinya berupa sanggahan dan bantahan. Dan sini yang judulnya itu YouTube bukan buat berkarya tapi buat cari duit. Nah, ini kemarin komen-komennya juga menarik sih. Kemarin gue ada nemu komen yang lumayan gue setuju. Yaitu komen dari siapa ya? Itu dari Marvel Sinaga. Semua statement lu udah dijawab di podcastnya Deddy Corbuzier. Kalau menurut gue, jiwa nasionalis YouTuber zaman sekarang itu nggak ada sifat untuk memajukan generasi bangsa nggak ada. Tujuan Dovi and Jovi itu untuk memajukan bangsa karena menurut mereka YouTube sekarang udah nggak layak lagi untuk ditonton dan nggak ada impactnya untuk ke depan. Mereka juga nggak ada samsak menyalahkan kalau orang buat konten sampah. Yang mereka sayangkan hanya sistem YouTube-nya yang mendukung konten sampah sekarang. Iya, sistem YouTube sekarang tidak mengapresiasi konten-konten yang berkualitas lah ya, berquality yang layak. Tapi sistem YouTube sekarang itu mengapresiasi orang-orang yang yang pokoknya yang hanya cuma menarik ditonton dan memberikan kesenangan, ya bisa dibilang kesenangan sementara lah ya, kayak misalnya kita ya gitu apa itu ya pokoknya gitulah. Dan kalau kita misalnya ngebahas sistem itu, kita nggak bisa menyalahkan kayak penontonnya gitu. Misal YouTube zaman sekarang udah berbeda, ya gimana, salahin penontonnya. Mereka ingin menonton hal-hal yang seperti itu. Kita juga nggak bisa menyalahkan hanya dari sisi penontonnya. Dari sistem entertainment itu bisa kita bilang itu ada 3 ya. Yang pertama itu dari platformnya, yang kedua itu penonton, yang ketiga dari sisi kreatornya. Kalau misalnya dari sisi kreator tidak ada yang membuat konten sampah, kan mungkin tidak ada penonton yang bakal nonton
hal-hal tersebut gitu kan. Kalau misalnya dari content creator-nya bakal ngebuat quality konten yang bermanfaat, konten-konten yang menarik dan berbenefit dan tidak hanya berorientasi kepada uang. Ingat ya, kalau misalnya orang-orang yang berorientasi kepada uang, dia bakal menghalalkan segala cara. Benar, mereka akan menghalalkan berbagai cara, mereka akan bikin konten-konten apapun yang absurd ataupun yang tidak bermanfaat segala macam, dan mungkin bisa mempengaruhi generasi-generasi bangsa. Ya mungkin itu bisa bakal cepat viral, tapi kan nggak ada impact-nya sama sekali ataupun benefit. Itu sekarang yang terjadi di Plus62. Makanya dari sisi Dovi and Jovi itu mungkin mereka ingin memiliki gerakan perubahan yang dimana ayolah kita sama-sama perbaiki sistem YouTube sekarang, entertainment sekarang, dunia entertainment sekarang, revolusi entertainment, supaya kita tuh memiliki kualitas yang baik gitu. Menurut gue sih itu ya. Soalnya di dunia entertainment sekarang, terkhususnya YouTube ya, mungkin sistemnya konten-konten sampah yang sekarang berada di YouTube itu memang laku, tapi impact dan dampak kepada generasi itu apa gitu kan, manfaatnya apa, segala macam apa sih benefit pokoknya gitu. gue nggak tau mau ngapa, gue stuck. Jadi mereka juga dari sisi si Dovi sama Jovinya ya, mereka nggak bisa menyalahkan siapapun gitu. Mereka nggak bisa nyalahin orang yang buat konten sampahnya ya, karena sistem sekarang yang mendukung konten-konten yang seperti itu gitu loh. Sistemnya harus kita perbaiki sama-sama gitu, mulai dari sisi kreatornya, penontonnya, dan platformnya gitu. Sebagai tanda bukti mereka tuh tidak bermasalah dengan orang-orang yang bikin konten semua itu. Pokoknya kita kan Indonesia gitu kan, kita Bhinneka Tunggal Ika. Untuk memudahkan itu semua, makanya Jovi dan Dovi itu memiliki niatan untuk membuat karya terakhirnya mereka itu YouTube Rewind 2020. Ini mana isinya ya semua kreator mereka undang gitu, semua YouTuber. Ini rambut gue. Ya semua YouTuber mereka undang. Kurang. Maksud YouTube was cool, now it's just a business. Itu maksudnya bisnis itu YouTube dulu tuh nggak ada giveaway. Nah sekarang pada ada giveaway gitu loh ya. Jadi itu yang maksudnya bisnis. Sekarang sistemnya adalah kita giveaway, kalian subscriber kita giveaway ke kalian supaya kita makin besar. Guys, itu sistem politikus dari dulu. Gue bayar 100.000 ke kalian pilih gue jadi gubernur kalian, gue jadi presiden kalian. Dan lihat sekarang bangsa ini di mana. It's a fucked up system. Seharusnya in a fair play, semua orang bermain tanpa ngasih duit, tanpa ngasih apa, cuma buktiin ini karya gue, lu pilih gue untuk karya. Gue sedikit setuju sih kalau dari situ, karena gimana ya, kita nggak kenal orangnya, kita nggak kenal konten apa yang dia berikan, kita nggak kenal apapun dari si YouTube pemberi giveaway ini, kita nggak tahu sama sekali. Tapi kita nge-subscribe dia, kita kayak secara tidak langsung kita mensupport dia, kita secara tidak langsung menaikkan nama dia, memviralkan dia karena giveaway yang mereka berikan gitu kan. Mereka berikan giveaway, kita ikutin, kita subscribe dia, ya otomatis si pemberi giveaway ini ya naik namanya ya kan, namanya subscribernya jadi banyak, viewersnya jadi banyak, segala macam, trafficnya jadi naik. Itu menurut gua kayak sebuah bentuk penyogokan kecil kali ya, penyogokan kecil. Ya itu menurut gua. Kalau misalnya kalian punya pandangan lain, boleh di komen ataupun kalian bantah ya silakan. Kita ini saling membuka lah pikirannya, jangan lu tiba-tiba kayak menyalahin gua, ya enggak gitu bang, ya kan itu kan strategi mereka untuk mendapatkan subscriber, ya terserah dia lah bang, ya kalau misalnya jangan kayak gitu. kita punya harus terbuka, kita saling bertukar pendapat, kita harus, itu indahnya Indonesia gitu kan, kita harus saling bertukar pendapat. Pokoknya oh my god, 1 menit lagi. What the fuck. Dan ini ada satu lagi nih konten menarik, mungkin sebagai penutup kita juga. YouTube dulu make a good content, YouTube sekarang konten gak konsisten, jual belas kasihan, prank settingan, giveaway. Ya ini banyak banget sih kayak gini. Maksud gue ya kalau misalnya kita mau bikin video ataupun segala macam, kita tuh harus
memikirkan dampak dan impact segala macam gitu, benefit apa yang kita berikan kepada penonton gitu kan, sama ya dampak kedepannya gitu. Kita harus memikirkan generasi-generasi penonton juga, generasi-generasi bangsa gitu kan. Gak bisa hanya memikirkan kita doang, karena kalau misalnya kita memikirkan kita doang dan berorientasi kepada uang, kita akan mengalahkan segala cara gitu. Ya itu sih menurut gua. Kita berorientasi dengan uang, ya bodo amat mau kita konten apa yang mau kita berikan, konten apapun kita buat, konten sampah kita buat, yang penting kita dapat uang. Nah itu nggak bisa, itu bisa aja, cuma ya itu bakal menghancurkan, seperti statement yang diberikan oleh si Dovi gitu, si Kajo gitu kan. Ini dimana kalau misalnya kita dalam bisnis hanya berorientasi uang, itu akan menghancurkan suatu ya itu akan menghancurkan beberapa hal gitu kan. Karena dalam bisnis kita juga harus memikirkan dampaknya, benefitnya, manfaat yang bakal diterima oleh si konsumen. Maka dari itu, ayolah kita sama-sama membantu untuk bisa istilahnya, gue sebenarnya setuju akan kata revolusi entertainment, yang dimana entertainment sekarang itu harus dibenahi oleh kita semua. Ya guys, btw ini juga gue nggak bisa lama-lama ini karena memorinya mau udah full dan gue belum nge-backup, aduh. Jadi mungkin gue langsung tutup aja, dan beberapa yang bakal gue bahas mungkin nanti gue cantumin di caption. Jadi thank you yang udah nonton video ini sampai habis, dan gue buru-buru untuk penutupan karena takutnya nggak keburu gitu, memorinya habis. Jadi see you in the next video, and dadah. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Thank you. Ya sorry ya, ini pembahasannya mungkin kelihatannya kayak nggak tuntas gitu, kayak ngegantung. Bodo amat lah, yang penting